Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahata kulla syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Walhamdulillahilladzi ja'alna an-nasihin wa afhamana minal ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan waktu untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia ini, dan juga kita masih diberikan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita rencanakan untuk bisa bermuajahah, bertemu dan bermajelis di majelis ini, dan juga rencana panjenengan sedoyo dari rumah untuk mengadakan acara tadabbur alam rihlah atau touring, juga senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah limpahan nikmat, karunia, fadilah yang begitu besar. Maka marilah kita syukuri dengan melafadzkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebelumnya saya mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum dari kelompok touring nama MTC ya. Napa sih? Muslim Touring Club saking Gerabang. Mas Yogi ini sudah berapa tahun tidak ketemu ya. Tiba-tiba kok ada ada telepon. Suaranya saya sudah agak asing, sudah lama nggak ketemu. Tapi dulu Mas Yogi aktivitasnya juga sering ke sini. Awal-awal merintis kita dulu ada FOSMA, Forum Silaturahim Antar Majelis Ta'lim. Kemudian berubah menjadi Yayasan Kiai Mojo karena mendapatkan wakaf di sini ini kira-kira luas 1.700 meter yang harus diurus sertifikat wakafnya, sehingga harus membuat yayasan. Ya. Diajukan 3 nama yang diterima Kiai Mojo. Kebetulan di belakang dusun ini namanya Mojo Tengah. Ya, sekaligus ya, kita juga ingin mengenang bagaimana dulu perjuangan Pangeran Diponegoro yang di sekitarnya adalah para kiai dan ada muftinya yang dijuluki Kiai Mojo tersebut ya. Ada Kiai Sentot Prayotirjo, bahkan bapaknya Kiai Dalhar Magelang Watu Congol itu juga termasuk ya, orang ya, dekatnya Pangeran Diponegoro, Kiai Abdurrahman Abdurrahman ya, itu juga termasuk mufti ya. Masya Allah, artinya kita berupaya untuk mengenang ya, bagaimana dulu pejuang-pejuang Islam di Indonesia ini, diantaranya adalah Kiai Mojo. Maka saya ucapkan selamat datang panjenengan sedoyo bisa hadir di masjid ini yang masih dalam proses pembangunan ya.
Walaupun ya kadang agak tersendat, tapi minta doanya semoga nanti diberi kelancaran apa yang menjadi program dari Yayasan Kiai Mojo. Untuk selanjutnya di sini saya diminta untuk memberikan tausiah, ya. Mudah-mudahan bertemunya kita ini adalah bertemu karena iman, bertemu karena satu akidah, satu tujuan, dan kita punya tekad atau azam bersama-sama untuk li'ilali kalimatillah, ya, berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun kadang perjalanan daripada gerakan perjuangan penegakan kalimat tauhid itu ya tidak sepi dari berbagai macam bentuk ujian, ya, yang ringan, yang berat, ataupun yang sampai tidak mampu untuk menanggung ujian tersebut, ya, sehingga ada yang kemudian tetap beristiqomah, ada yang kemudian lari dari jalan perjuangan tersebut. Mudah-mudahan kita adalah bagian kaum muslimin dan muslimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inayah, pertolongan untuk bisa selalu berdakwah, menyeru dan mengajak umat manusia ini untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ingin kita sampaikan, ya, tentang hakikatul insan, hakikat kita sebagai manusia, ya. Bagaimana mengenali diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan tentang hakikatul insan, hakikat sebagai manusia. Kita adalah makhluk yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa hal. Kalau dari sisi penciptaan, kita ini adalah alal fitrah, diciptakan, ya, di atas fitrah kita, hati nurani kita adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, senantiasa mengakui bahwa, ya, Allah lah yang akan kita sembah. Sebenarnya seperti itu. Kemudian di samping itu kita sebagai manusia ternyata juga makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, ya. Artinya apapun kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai hari ini kita bisa sampai ke sini ini sangat bergantung juga kepada penyesuaian Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping itu selain dhaif kita juga jahil, ya. Jahulan doluma, ya. Kita ini jahil dan juga kadang dolim, ya. Kenapa? Karena amanat yang telah diberikan kepada kita semula sudah ditawarkan kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, dan kepada semua ciptaan Allah selain manusia dan jin ini menolak, tapi manusia kemudian menerima, ya. Ini kebodohan, ya. Kebodohan yang dimaksud di sini adalah kebodohan karena, ya, mau menerima amanat tersebut, sehingga ada konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak mampu menjalankan amanat tersebut, ya nanti ada majriah, ada balasan, ya. Balasannya tentunya neraka. Tetapi kalau kita mampu menjalankan amanat tersebut, kita akan masuk jannah, ya. Dan selain jahil kita juga fakir, ya. Fakir, sangat membutuhkan apapun, ya, kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa mampu, ya, merasa sebagai manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ya, baik fisik, harta benda ataupun, ya, akal pikiran, ya. Semuanya itu adalah pemberian dari Allah, bahkan kelemahan dan kecerdasan itu pun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ, ya, kita aslinya ya tidak bisa apa-apa. Kita sangat butuh, sangat fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikat manusia yang lain, hakikat penciptaan manusia, hakikat diri kita juga, ya, mukramun. Kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian bukan hanya dicipta dari turab,
ya, bukan hanya dicipta dari tanah, tetapi nafkhur ruh, kita juga ditiupkan ke dalamnya ruh. Bahkan di dalam kitabnya Imam Qurtubi yang judulnya At-Tadhkirah, di sana ada proses peniupan ruh. Peniupan ruh saat ya, janin berusia 4 bulan, ya, itu dicampur dengan turab, ya, dengan tanah yang nanti tanah itu ya, dia akan menjadi tempat ya, di kuburkannya. Ya. Jenis tanah warnanya apa, jenis tanahnya seperti apa, adalah tanah saat nanti dia akan dikuburkan di dalamnya. Ya. Seperti ya, tanahnya Rasulullah ya, yang dicampurkan ke dalam rohnya saat ditiupkan, ya, itu sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, sama dengan Umar Ibn Khattab, bahkan sama nanti dengan Isa, ya, dengan Nabi Isa. Karena Nabi Isa nanti akan dikuburkan di dekatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tanah ya, yang dicampurkan dalam ruh saat penciptaan dan peniupan ruh itu adalah tanah di mana kita akan dikuburkan. Ya. Kemudian ya, selain itu dimuliakan dengan keistimewaan, biimtizat, ya. Artinya kita diberi keistimewaan oleh Allah SWT, yakni diantaranya yusakhkharu lahul kauna, ya. Yakni nanti semua alam yang diciptakan ini semua untuk manusia, ditundukkan semuanya untuk manusia. Nah, itulah maka kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Selain itu kita sebagai manusia juga mukallafun, kita juga mendapat beban, ya. Beban berupa perintah untuk ibadah, ya. Perintah untuk menegakkan khilafah, ya. Karena kita diciptakan, telah disampaikan kepada para malaikat sebelumnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Khalifah di dalam ayat itu maknanya sebenarnya pengganti. Ya. Pengganti, khalafah itu kan menggantikan. Maknanya menggantikan generasi sebelumnya. Ya. Nanti kita juga akan digantikan oleh generasi setelah kita. Terus begitu saling menggantikan. Ya. Maka nanti ya, dalam makna secara khusus khilafah adalah penegaan kepemimpinan wakil Allah di muka bumi ini. Artinya ya, seorang pemimpin yang akan ya, memimpin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun menjadi beban ya, tugas kita semua ya. Dan kita juga ya, sebagai manusia ya, mukhayyarun artinya ya, bebas untuk memilih, mau beriman, mau bertakwa, mau kufur, ya, itu kita bebas memilih. Ya. Kebebasan memilih itu tentunya ada majriyun, ada balasan, ya, balasan. Nah, sebagai manusia tentu kita ya, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, juga diberi asy'ur, ya, diberi perasaan, ya, asy'ur, untuk bisa merasakan ya, bagaimana hakikat penciptaan tentang diri kita ini, ya. Sehingga ya, dengan asy'ur tadi ya, akan memiliki ya, kasratun ni'amillah, ya, banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati, dan juga kita pada akhirnya akan bi'adhomatillah, ya, artinya merasakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memiliki perasaan, ya, kita memiliki syuur. Ya. Nah, perasaan kita setelah ya, kemudian merasakan banyaknya nikmat dari Allah dan merasakan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian diberi tugas utamanya ya, dari penciptaan itu adalah untuk ibadah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan definisi ibadah itu kan semua apa saja, ya, termasuk penyebutan nama apa saja yang semuanya diarahkan untuk mencari keridhaan Allah itu disebut ibadah. Ya. Tetapi kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Abbas, ya, makna dari khusus ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ternyata kalau Ibnu Abbas pendapatnya liya'budun itu maknanya adalah liya'rifun. Liya'budun bermakna liya'rifun. Supaya manusia itu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu mendalami ilmu tentang ma'rifatullah. Karena itu pengetahuan untuk bisa menjalankan tugas utama kehidupan kita ini. Tugas utama kita adalah beribadah. Kenapa harus beribadah? Tujuannya adalah ghayatut tadzallul. Kenapa harus beribadah? Karena tujuannya untuk merendahkan diri. Untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ada sholat, sujud, rukuk dan sujud. Hakikat daripada sujud itu adalah untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat daripada ibadah, tujuan daripada ibadah itu sendiri adalah untuk ghayatul mahabbah. Tujuannya untuk sampai pada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada Allah itu harus melebihi dari segala-galanya. Maksudnya ibu-ibu jenengan tasih gadah garwa masih memiliki suami ampun ngantos tresnone datang garwa niku kepati-pati sehingga sampai melupakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak juga demikian. Mungkin jenengan sangat mencintai istri. Istri-istri napa istri? Mencintai istri. Tetapi jangan sampai kepati-pati. Karena sungguhnya kalau kecintaan kita kepada istri mengalahkan cintanya kepada Allah, berarti ibadahnya tidak sampai pada tujuan sebenarnya. Tujuan beribadah itu adalah ghayatul mahabbah. Ghayatul mahabbah. Walaupun demikian, bukan berarti kita tidak boleh, kita bukannya tidak boleh mencintai pasangan kita, bukan begitu. Tapi mencintai yang sewajarnya. Karena pada akhirnya pun akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya akan dipisahkan. Dan kalau ingin menghayati bentuk kecintaan kita kepada Allah, caranya bagaimana? Ciri orang yang mencintai Allah adalah mencintai sunnahnya, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW adalah mencintai sunnahnya. Ciri orang yang mencintai sunnahnya adalah kemudian dia hidup mengambil sarana kehidupan ini sedikit saja, hanya untuk kebahagiaannya nanti di akhirat. Ciri orang yang mencintai sunnah atau mengikuti sunnah adalah mengambil sarana kehidupan ini untuk kebahagiaannya di akhirat. Kalau untuk dinikmati itu sedikit saja, sakmadyo, atau yang sederhana saja, atau kita tumbuhkan, istilah orang Jawa itu apa istilahnya? Sakmadyo secukupnya, qanaah, qanaah. Jadi ukuran qanaah nanti kalau jenengan baca di kitab Imam Ghazali, itu kalau dikurus sekarang orang itu sebenarnya dalam setahun itu tinggal mengalihkan kebutuhan makan pokok. Kalau orang dulu di awal-awal salafus soleh itu makan rata-rata sehari sekali. Kalau sudah bisa menambah sampai 2 kali itu sudah dianggap berlebihan. Nah kalau sekarang 2 kali itu sudah termasuk qanaah, termasuk orang yang istilahnya sangat sederhana. Tapi kalau ditambah sampai 3 kali berarti kan berlebihan. Artinya kalau kita sekarang ini standar makan yang sederhana itu sehari semalam 2 kali saja, 2 kali. Kalau Imam Nawawi itu hanya 1 kali, sekali saja. Di waktu malam sebelum Isya itu biasa beliau makannya di jam-jam itu.
Ya, nanti kalau sudah selesai ba'da isya, ya, sudah tidak ada ngemil, makan, minum itu juga ada. Ya. Bahkan sekarang akhirnya ditemukan kalau ba'da isya, ya, untuk menjaga kesehatan ginjal itu jangan sekali-kali makan kecuali buah-buahan. Ya. Minum juga disarankan tidak karena beban bagi ginjal kita ketika kita tidur istirahat. Nah, jadi mengambil yang sedikit saja artinya berupaya untuk warok dan zuhud itu supaya kita dikategorikan nanti mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali kepada perasaan kita ternyata harus bisa merasakan kenikmatan Allah dan merasakan keagungan Allah dengan cara kita beribadah. Nah, beribadah tujuannya adalah untuk merendahkan diri, untuk mencintai Allah SWT dan ghayatul khudu, ya, supaya kita bisa ada ketundukan, kepatuhan, ya, sehingga ada bentuk ibadah yang memang, ya, dasar pokoknya ketundukan dan kepatuhan, nggak usah ngeyel, gitu. Seperti orang haji, kenapa harus, ya, melempar jumroh, kenapa harus lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, ya, kenapa harus mengelilingi Ka'bah? Itu kalau di otak-atik secara akal, ya, ilah sebab-sebabnya nggak ketemu. Tetapi yang penting di situ adalah meraih al-khudu, ghayatul khudu, ketundukan dan kepatuhan. Ya. Sampai nanti dalam masalah makan apa yang diharamkan oleh Allah juga begitu sebenarnya. Ya. Kenapa kita dilarang diharamkan makan babi? Ya. Itu nggak usah dicari sebab-sebabnya. Diselidiki sampai nanti ternyata sebabnya cacing pitanya banyak sekali gitu, membahayakan, ya. Lah kalau karena itu nanti di Amerika ini sudah ada, ya, cara untuk membersihkan cacing pita. Kalau sudah bersih dari cacing pita, apakah kemudian jadi halal? Kan tidak begitu. Artinya ada ketundukan dan kepatuhan. Maka dengan 3 hal itu akan meraih khauf warroja, ya, akan meraih, ya, takutnya kepada Allah dan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sekali lagi, ya, ma'rifatullah itu perkara inti dalam kehidupan kita. Ya, ma'rifatullah. Silahkan jenengan baca nanti kitab yang membicarakan ma'rifatullah baik dari kalangan ulama-ulama al-athariyah maupun al-as'ariyah. Sekarang ini kan sedang ada polemik, ya, antara yang mengaku mengikuti athar, artinya murni, ya, manhaj salafus soleh yang hanya sampai pada generasi tabi'ut tabi'in, ya. Kemudian, ya, ada yang, ya, mengikuti Imam Abu Hasan al-As'ari. Padahal Abu Hasan al-As'ari ini kan, ya, cucu ke-9, artinya keturunan yang ke-9 dari sahabat Abu Musa al-As'ari. Ya. Antara faham As'ariyah dengan al-Athariyah ini polemiknya, perbedaannya sampai hari ini, ya, tidak bisa clear, ya. Dan dulu di zaman Imam Ghazali itu juga sudah ada, bahkan mereka saling bunuh, ya, saling bunuh, ya. Terutama pada saat itu yang sangat kuat adalah Mu'tazilah, ya. Sehingga, ya, antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah terjadi permusuhan dan perebutan kekuasaan yang silih berganti, ya. Maka Imam Ghazali sampai menulis kitab judulnya, ya, Faisal At-Tafriqah, ya. Faisal At-Tafriqah, monggo nanti dibaca, sudah ada terjemahnya juga. Itu untuk kaidah-kaidah, ya, menghadapi perbedaan-perbedaan, bahkan sampai perbedaan dalam masalah, ya, tauhid, pemahaman mengenai asma wa sifat, ya. Ini kalau kita tidak membaca dari kedua belah pihak, dari, ya, pemahaman Asy'ariyah dan Al-Athariyah, ya, ini nanti akan terjadi, apa istilahnya, perseteruan yang tidak ada habisnya, bahkan saling mengkafirkan, ya. Silahkan dibaca, ya, terjemahan dari Faisal At-Tafriqah Imam Ghazali. Patokan-patokan untuk mengklaim ahlul bid'ah, mengklaim, ya, kemusyrikan, kekufuran itu diterangkan di situ, ya. Maka, ya, ma'rifatullah perkara yang penting, baik dari sisi ilmu tauhid maupun nanti kalau ditinjau dari ilmu tazkiyah,
Atau ilmu tazkiyah itu sebenarnya hampir sama dengan ilmu tasawuf. Ya. Ilmu tasawuf, kita kadang-kadang agak fobi menyebut tasawuf. Ya. Padahal sebenarnya para sahabat itu juga mempraktekkan kesufian, ketasawufan. Hanya saat itu nggak ada istilah tasawuf. Ya. Tasawuf memang ada yang menyimpang, tetapi ada tasawuf yang dipraktekkan oleh generasi salafus soleh, ya, yang mencontohkan kehidupan-kehidupan yang baik, ya. Terutama nanti, ya, difahami lagi kitab yang lebih luas lagi dalam memahami ma'rifatullah, dari persoalan yang mendasar, ya, sampai persoalan yang besar, persoalan yang lebih detail, ya, nanti dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Nah, ini kitab ini juga ditahdzir, ya, dianggap kitab yang menyesatkan, ya. Kalau dulu ulama-ulama seperti Ibnul Jauzi, ya, beliau menulis Minhajul Qasidin, kemudian, ya, pada abad, ya, ke-6 Hijrah ditulis ulang Minhajul Qasidin dengan dimukhtasari, dengan diikhtisarkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Sebenarnya Minhajul Qasidin karya pertama kali oleh Ibnul Jauzi saat itu yang hidup selevel semasa dengan Imam Ghazali untuk mengkritik keilmiahannya Ihya Ulumuddin, ya. Sebenarnya seperti itu. Kalau pada masa dulu antar ulama itu mereka saling mengkritik dalam sisi kedisiplinan ilmu, mengadu kesohihan ilmu gitu loh, ya. Bukan untuk bertafaruk, bukan untuk menghajar, bukan untuk saling memisahkan, menuduh sesat dan sebagainya. Bukan untuk itu. Karena nanti dalam kitab Ibnul Jauzi yang lain menulis manaqib Imam Ghazali, itu memuji-muji Imam Ghazali. Ya. Satu sisi mengkritik tulisannya Imam Ghazali dalam hal untuk saling membuktikan bukti ilmiah gitu ya. Tapi satu sisi beliau itu sangat memuji tentang kealimannya Imam Ghazali. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh para dai, ustadz-ustadz sekarang ini, ya. Kadang-kadang, ya, alumni Madinah, alumni Mekah pulang ke Indonesia tiba-tiba berani mentahdir ulama-ulama, kibarul ulama, bahkan hujatul Islam seperti Imam Ghazali, ya. Nanti sebelum memahami Ihya Ulumuddin karena begitu luas dan begitu detail, ya, ada cara. Imam Ghazali juga membuat cara bisa memahami Ihya Ulumuddin itu dengan membaca terlebih dahulu Arba'ina fi Usuluddin, ya, kitab Imam Ghazali juga. Artinya untuk memudahkan kita memahami kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu dengan Arba'ina fi Usuluddin, ya, 40 pokok dasar-dasar dalam din. Ya, itu satu babnya, satu pokoknya itu terdiri dari 10 bab, ya, sehingga nanti ada 4 bab. Ya, kalau kita paham itu nanti akan lebih mudah memahami Ihya Ulumuddin, ya. Nah, ma'rifatullah, ya. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan ila harakatut ta'ah, ya. Harakatut ta'ah, gerakan untuk ketaatan, dalilul ma'rifah, itu menunjukkan seorang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama anna harakatul jismi, sebagaimana gerakan badan fisik ini, ya, itu dalilul hayah, ya, sebagaimana bukti, ya, kalau dia masih bergerak berarti dia masih hidup. Bukti kita masih hidup, masih bisa bergerak. Nah, gerakan ketaatan kita kepada Allah itu adalah bukti kalau kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Imam, ya, Nawawi, ya, Al-Bantani ini kan beliau waktu itu terkenal sebagai al-alamah. Beliau ini pernah menjadi DPO, ya. Gara-gara menjadi DPO, ya, apa DPO? Daftar pencarian orang, ya. Itu malah jadi ulama gara-gara jadi DPO. Beliau harus hijrah, lari-lari saat itu karena dicurigai ikut mendukung harokahnya Pangeran Diponegoro. Jadi pada saat itu Belanda mencurigai, mensinyalir Imam Nawawi bin Umar ini, ya, Muhammad Nawawi bin Umar ini, ya, dari mana? Banten, ya. Ini, ya, tersangkut dengan gerakannya, ya, Pangeran Diponegoro yang dulu julukannya gerakan ekstremis gitu, ekstremis Pangeran Diponegoro, ya. Sehingga beliau kemudian disarankan untuk hijrah, ya, ke Mekah, ya.
dengan cara-cara supaya tidak diketahui Belanda, dia hijrah ya dengan senyap-senyap ya sampai di Mekah ya. Sekaligus bisa haji, bisa mulazamah dan akhirnya menjadi al-alamah ya. Berkahnya jadi DPO kan gitu. Kalau waktu itu nggak jadi DPO mungkin ya nggak segera pergi ke Mekah. Mungkin ada rencana ke Mekah tapi nggak segera ke Mekah ya. Bahkan beliau meninggalnya juga di Mekah ya. Masya Allah ya. Kalau siapa itu penulis tesis ya, dari kitab Al-Mawardi ya, Ahkamus Sultaniyah Imam Mawardi ya, ketika ingin meraih S3 ternyata yang nyimpen manuskrip kitab Mawardi ini di Belanda ya, di Belanda itu ada perpustakaan khusus karya tulisan para ulama ya, yang panjangnya itu khusus untuk tulisan dari ulama-ulama Indonesia ya, pada masa tahun 1800-an itu panjangnya 1,5 kilometer ya. Lemari dijejer ya, di situ ada kitab-kitab manuskrip tulisan ulama-ulama Indonesia ya, itu panjangnya 1,5 kilometer ya. Belum nanti kitab-kitab yang dari Timur Tengah, dari ulama-ulama Yaman, dari Damaskus ya, itu banyak sekali di Belanda. Ternyata Belanda dan kolonial pada saat itu menjajah tidak hanya mengeruk hasil-hasil bumi, tetapi juga karya-karya ya, tulisan-tulisan manuskrip itu diboyongi. Sehingga hari ini kalau orang mau menulis tesis untuk S3 itu kan nggak sekedar kitab yang cetakan ya, cetakan komputer itu ya, bukan itu, tetapi harus sampai membaca manuskripnya ya, untuk bukti secara otentik, karena kadang kitab yang sudah masuk ya di copy, apalagi di internet itu kadang-kadang domirnya kelewatan, Pak. Bahaya itu ya, kalau tidak ditashihkan dengan kitab aslinya. Kalau satu domir alif ya, misalnya hak alif fathah ha, kok menjadi hak domahu, itu kan sudah beda. Saya pernah membuktikan itu ketika kita ada kajian kitab Tafsir Jalalain dengan Ustadz Taufik Hartono. Ya. Dulu setiap malam Kamis kalau tidak salah, kita waktu rumah yang baru yang depan itu sudah mulai bisa ditempati, memulai kajian Tafsir Jalalain. Ya. Nah, beliau yang membuka dengan filenya di laptopnya, saya membawa kitab aslinya, ya, yang belum ada nomor surat, nomor ayat. Ya. Ternyata di situ ditemukan ada domir-domir yang keliru, yang beda. Ya. Nah ini, maka kenapa ketika menulis manuskrip S3 itu harus menulis tesis harus sampai manuskrip. Nah disitulah supaya datanya lebih otentik. Apalagi sekarang ya, hati-hati cetakan kitab-kitab turos. Kalau yang dari Libya, kemarin ada teman-teman yang mulazamah kitab-kitab sampai di Sudan, ya, itu menemukan banyak sekali penyimpangan kalau cetakan dari Libya. Kitab-kitab cetakan dari Libya. Banyak kalimat-kalimat yang diselewengkan di situ. Bahkan antara kitab cetakan Mesir dengan kitab cetakan dari Arab Saudi ternyata juga beda. Ya. Jadi beda. Termasuk nanti Sahih Bukhari, ya, itu pun ternyata yang cetakan Mesir dengan cetakan Arab Saudi beda. Ya. Nah ini kita mestinya harus banyak belajar, banyak membaca, banyak mulazamah, datang kepada para alim yang telah bermulazamah baik di Sudan, di Yaman ataupun di Mesir atau di Arab Saudi. Ya. Jadi beliau Imam Nawawi luar biasa, ya, tulisannya sangat banyak sekali. Ya. Dan beliau juga mengatakan wal makna an ityanul abdi at-ta'atullah ta'ala alamatu ala ma'rifatullah ta'ala. Ya. Jadi makna dari seorang hamba yang ityanul abdi ta'atillah, dia tekun ya, terus menjalani ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda bahwa dirinya ya telah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau makna dari ibadah tadi ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya baru-baru saja nih membaca kok tafsirnya ternyata kalau menurut Ibnu Abbas ya liya'budun bimana liya'rifun ya. Dulu-dulu saya belum menemukan itu ya.
Saya baca dalam tafsir Ibnu Abbas, ya, dan kemudian ya ada di dalam kitab Risalah Qusairiyah, ya, ketika menerangkan ayat ini juga maknanya liya'rifun, ya, makna untuk beribadah, tujuan penciptaan manusia itu maknanya untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cirinya adalah orang yang tekun menjalankan ketaatan, ya. Ketaatan itu mesti identik dengan kebaikan. Ya, mesti. Ya. Maka, ya, ketika kita mengisi kehidupan ini dari waktu ke waktu untuk suatu kebaikan dan ketaatan, ya, itu berarti kita menjalani siklus kehidupan dengan baik. Nanti kalau terus kita secara dawam, secara istiqomah, sing penting dewe itu dadi wong apik, berupaya untuk baik, berupaya untuk berbuat baik. Maka ya, yang terjadi dari siklus kehidupan ini adalah akan membawa energi yang positif. Ya. Di luar akal nalar kesadaran kita, nanti akan muncul ya, pengaruh energi yang positif. Ya. Seorang istri tekun menjalani tugas-tugasnya, melayani suami, mengurus rumah tangga, mendidik anaknya, terus kesehariannya, apalagi seorang istri, bapak-bapak ya, kalau punya anak ya 3 atau 4 masih kecil-kecil, ya, 3 atau 4 masih kecil-kecil. Itu aktivitas kalau dia tidak keluar rumah, neng omah wae aktivitasnya. Itu ada yang meneliti dia sehari semalam itu seperti berjalan 22 km. Ya. Ada yang meneliti seperti itu. Ya, istri itu, ya, anak 3, 4, kesibukannya mengurus anak dan mengurus rumah, apalagi sampai mengurus suaminya juga kan. Ya. Itu ya seperti berjalan 22 km sehari semalam. Coba nek dhewe sedina sewengi sambe dina mlaku 22 km. Ya, kesele kaya apa? Artinya kalau sampai istri tiba-tiba tidur amblek ya, dalam kondisi kelelahan, ya, kita sedang mau butuh, ya maklum dulu kan itu. Adab suami mau menjimai istri itu harus melihat kondisi istri, ya. Melihat kondisi istri. Ojo sak karepe dhewe. Engko nganggo dalil kowe kok ora gelem nyedak, ora gelem nglayani aku, dilaknat malaikat malam hari ini kan gitu. Ya, biasanya seperti itu, ya. Maka siklus kehidupan ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Ada seorang profesor muda, ya, rektor itu Alauddin Makassar, ya. Beliau membuat siklus kehidupan, diberi contoh siklus kehidupan yang tidak baik, ya. Salah satu contoh, ya, ada seorang manajer punya sekretaris ngajak rapat luar kota. Akhirnya sekretaris ini seorang wanita cantik, ya, dia ngebel suaminya, Pak, Mas, ya, nyuwun izin saya nggak pulang, gimana? Ini mau diajak rapat 3 hari. Ya, ya wis rapopo karena suaminya juga siklus kehidupannya nggak baik. Kesempatan bagi dirinya ngubungi selingkuhannya, ya, ngubungi pacarnya suami tapi punya pacar. Ya. Ternyata pacar ini guru privat, dibel, ya. Kesempatan istri saya 3 hari nggak pulang, ayo kita jalan-jalan. Ya. Guru privat ini punya murid, ya. Anak-anak yang privat kepadanya, salah satunya adalah cucunya manajer tadi. Ya. Sehingga guru privat, nak 3 hari ke depan ya, libur privatnya karena bu guru ada acara. Ya, ini bodoh-bodoh ya, siklus kehidupan, perputaran kehidupan diisi dengan hal yang tidak baik. Ya. Dia ternyata acaranya mau pergi dengan suami orang, gitu kan? Nah, akhirnya ya, si anak ya, yang jadi siswa privat tadi ya, ngebel sama kakeknya padahal manajer tadi. Kayak ya, 3 hari kita nggak ada privat, saya diajak piknik. Karena saking sayangnya seorang manajer, seorang kakek kepada cucunya, maka dia lebih memilih untuk piknik dengan cucunya daripada rapatnya. Akhirnya dibatalkan. Rapatnya batal lagi. Sekretaris diomongi nggak jadi rapat karena saya mau ada acara dengan cucu saya. Sekretarisnya tadi ngebel suaminya, Mas nggak jadi, saya mau pulang. Suaminya ngebel selingkuhannya, wah nggak jadi, istri saya mau pulang. Nah itulah. Akhirnya jadi pria ceritanya nggak tahu saya. Yang jelas di situ siklus kehidupan itu seperti itu. Kalau diisi dengan kejelekan-kejelekan, ada sesuatu yang terjadi di luar nalar, di luar kesadaran kita, ya. Perkiraan kita, perencanaan kita itu seolah ya nggak sesuai atau
apa yang tidak kita harapkan. Tetapi kebalikannya, kalau siklus kehidupan ini kita isi dengan sebaik-baiknya, ya, maka insya Allah ya, tanpa kita sadari akan muncul energi yang positif. Pengaruh-pengaruhnya adalah makhrojan, jalan keluar dari Allah SWT dari berbagai macam kesulitan. Ya. Kemudian, ya, apalagi secara tertib kita mengamalkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terakhir, ya, mungkin sebagai bekal bagi kita untuk mengisi siklus kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya nukilkan di sini di dalam kitabnya beliau Imam Ghazali dalam bab dzikrullah, ya. Di situ ada riwayat hadis Nabi bahwa Quraib, ya, Quraib itu budaknya ibunya Ibnu Abbas, ya. Quraib itu budaknya ibunya Ibnu Abbas. Beliau pernah berguru kepada Ibnu Abbas walaupun seorang budak, ya, tetapi akhirnya pun menjadi seorang ulama, ya. Maka beliau terkenal juga, ya, banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada waktu itu beliau Quraib ini menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Ya. Maimunah itu salah satu istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian, ya, beliau menyaksikan kebiasaan Rasulullah itu kalau malam sebelum tidur itu mengumpulkan istri-istrinya, kemudian diberi tausiah. Ya. Dengan kalau mau tidur, ya, kemudian di samping istri, ya, memberi tausiah, ya, kira-kira, ya, sungkan pada, ya, dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalhamdalillah nahmadu, gitu. Sebenarnya itu baik sekali, ya. Atau paling tidak, kalau tidak secara formal ngeten niku, bincang-bincang diskusi masalah keagamaan, atau, ya, yang paling mudah itu jenengan teko ambil buku terjemahan misalnya, ya, teko dibaca keras gitu, ya. Saling, kemudian bisa saling mendengarkan, saling diskusi. Atau paling tidak, ya, suami istri setiap mau tidur itu saling minta maaf, ya. Saling minta maaf, ya. Disian jaluk ngapura. Aku sedino mau mas nek sing layani keliru banyak kurangnya minta maaf nggih. Ngoten niku Bu. Nggih. Saged ngoten niku. Sing garwane jawab ora aku sing akeh salah, aku sing akeh ngokon, ya. Banyak kedoliman, ya. Ya, gaweke kopi ra kebenaran tak sentak. Nah, saya banyak salahnya. Mboten Mas kula sing kathah saleh, ora aku sing akeh salah. Terus odok-odokan akhirnya malah gelut dewi. Ning gelute benten gitu. Ya, saling minta maaf, ya. Karena kadang-kadang, ya, istri itu sebenarnya di hadapan kita koyo-koyo sabar, ning jane memendam sesuatu, ya. Akhirnya curhatnya bisa kepada orang lain, ya. Disentaki suami masih diem, masih guyang-guyu, sabar, ya. Dikongkoni terus dalam kondisi kesel, yo dilakoni masih sabar, ya. Ngoten niku nggih. Nggak pernah wangkak, nggak pernah membangkang, dimaturi sak kecap, diem, ya, orang malah jawab pirang-pirang kecap, ya. Istri yang baik kan seperti itu. Tetapi ketahanan seorang wanita atau manusia itu mesti ada batasannya. Ketika sudah terlalu dolim, ya, koyone ning ngarepe awak dhewe si apik-apik ngoten niku, tapi dia memendam sesuatu. Maka sampai ada cerita, ya, saking sabare koyone suaminya akhirnya satu ketika tanya, jenengan niku lho, ya, kok iso sing sabar kaya ngono, tak unek-unekake, tak dolimi, tak seneni, tak kongkoni terus kok isih sabar terus, ya. Niku resepe apa? Sebenarnya istrinya nggak mau terus terang, ya, tapi kesempatan untuk supaya suaminya niku menyadari, ya. Akhirnya istrinya terbuka, ya. Jane kula niku nggih mboten kiyat, ning kula sabar-sabarke. Nek pas jenengan nesu-nesu ngoten niku, kula langsung mlebu teng kamar mandi, njuk nyikati kloset niku ngangge sikat gigine jenengan niku lho. Wah, mangke nek pas jenengan bar nesu niku kok adus sikat gigi kula rasane marem tenan. Ini kan
Kadang-kadang dendam niku diungkapkan karena yang namanya penyakit dendam niku ya, dalam Quran jelas sekali nggak bisa disembuhkan di dunia ini. Ya. Walaupun wis jaluk ngapuro, wis terbuka, tetap tidak bisa disembuhkan. Dendam itu pasti terus ya tersimpan di dalam hatinya. Hanya bisa disembuhkan ketika nanti dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah masuk surga itu hati semua kan dibersihkan. Ya. Yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Hati yang sehat, hati yang selamat, diantaranya tidak ada rasa dendam sama sekali, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Kemudian ya, ketika sepertiga malam yang akhir, maka Rasulullah bangun. Ya, kadang-kadang Rasulullah duduk langsung melihat langit. Ya, ini loh cara Rasulullah memanfaatkan waktu dan mengisi siklus kehidupannya. Memandang langit, kemudian Rasulullah mengucapkan inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansor rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kebiasaan Rasulullah kadang-kadang sampai ayat yang ke-200, dari ayat 191 Ali Imran sampai ayat 200. Kadang-kadang hanya membaca satu ayat dalam kondisi duduk sambil melihat langit. Kemudian nanti diteruskan dalam sholat tahajudnya dibaca. Dibaca surah Ali Imran ayat 191 sampai ayat 200. Nah, di situ ada inti persoalannya adalah kita harus memahami jati diri kita, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh Allah, ada orang yang disebut dengan ulul albab. Karakter atau sifat karakteristik ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang yang mau berzikir dan mau berfikir. Kadang ada orang pandai banyak berzikir ning ra iso mikir. Ada orang yang pintar mikir ning ra gelem zikir. Maka ulul albab adalah mau zikrullah dan mau berfikir. Nah, di antara amalan zikir kebiasaan Rasulullah, ketika kemudian sudah masuk waktu subuh, selesai sholat jamaah subuh, Rasulullah tidak merubah setelah salam, tidak merubah duduk tasawufnya, posisi masih duduk tasawuf. Di antara yang dibaca Rasulullah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian membaca wiridan yang biasa kita baca, kemudian menjelang sampai tulu'us syams, Rasulullah dalam banyak riwayat nanti dalam kitab Al-Adhkar itu membiasakan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Tambahi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu kadang dibaca antara waktu azan dan iqamat salat subuh. Kalau jenengan jarak antara rumah dengan masjid mungkin sekitar 75 meter. Niku dari rumah setelah salat qobliyah subuh langsung sambil wirid subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sampai masjid insyaallah 100 kali cukup. Nah, nanti setelah itu masih ditambah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Ditambahi lagi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin 100 kali. Tambah lagi Allahumma sholli wa sallim alaika ya Muhammad 100 kali. Ditambah lagi astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Tambah lagi apa? Aku akeh mendok. Selak arek.
mapan meneh gitu. Ya Allah, artinya itulah siklus kehidupan. Nanti begitu menjelang waktu duha, Rasulullah membuka dengan sholat isyraq, kemudian sholat pembukaan sholat duha, dan Rasulullah itu kalau malamnya tidak tahajud diqodho 12 rakaat di waktu duha. Terus Rasulullah itu mengisi kehidupannya bahkan ketika majelis majelis sambil mendengarkan atau sambil berbicara, Rasulullah memberi pelajaran kepada sahabatnya. Di sela-sela itu ada riwayat Abdullah bin Umar pernah menghitung di hadapan Rasulullah, waktu itu Rasulullah sambil beristighfar, itu tidak kurang dari 100 kali. Jadi zikir kebiasaan yang bermanfaat sebagai nutrisi bagi roh kita. Saya kira cukup dulu, insya Allah kita pada kesempatan-kesempatan lain mudah-mudahan diberi taufik, diberi inayah untuk bisa bertemu, untuk bisa bermajelis seperti ini, suatu keindahan. Kita sedang seperti berada di Riyadil Jannah, di taman-taman surga. Ini adalah keberkahan dan juga sekaligus rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan nanti kita sebelum berdiri untuk berpisah, malaikat-malaikat rahmat ketika la tadau ajnihataha, mengepakkan kedua sayapnya, duduk-duduk di sekitar kita ini, mengucapkan sebelum kita berdiri ini mengucapkan kalimat qad budilat sayyi'atukum hasanah. Sungguh akan diganti kebiasaan burukmu dengan kebiasaan yang baik. Pak, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf dan saya ucapkan jazakumullah katsira. Mudah-mudahan amal-amal jenengan semua dibalas oleh Allah dengan khair, dengan baik, kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Hadirnya jenengan ini insya Allah bagian dari meramaikan masjid ini. Insya Allah merupakan pahala dan bagian dari ciri orang-orang beriman adalah memakmurkan masjid. Selamat jalan bagi jenengan semua, mudah-mudahan sampai tujuan, diberi keselamatan, diberi kekompakan, dan juga mendapatkan barokah dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduhim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fa amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.